siapa yang tega menikahi pemabuk kasar yang pulang selalu membawa luka? Tapi ustazah ini justru memilih hidup bersamanya, bukan karena cinta, tapi karena sebuah rahasia yang tak pernah ia ceritakan sampai hari kematiannya. Dan saat laki-laki itu bersujud untuk pertama kalinya, Zahra sudah tak ada. Namaku Zahra, usia 25 tahun. Aku tinggal di kampung kecil bernama Kampung Pelita, tempat di mana semua orang saling mengenal, bahkan tahu isi dapur tetangganya. Aku adalah seorang ustazah, biasa mengaji anak-anak di sore hari, dan memberi ceramah singkat untuk ibu-ibu setiap Jumat pagi. Orang mengenalku sebagai perempuan yang lembut, sederhana, dan sedikit keras kepala kalau sudah urusan keyakinan. Tapi tak ada yang siap ketika kabar itu menyebar. Ustazah, Zahra akan menikah dengan Herman si pemabuk. Iya, aku tahu itu terdengar gila. Warga berbisik, ada yang menatapku dengan prihatin, ada juga yang mencibir terang-terangan. Bahkan ibu RT sampai datang ke rumah, pura-pura meminjam beras hanya agar bisa bertanya langsung. Zahra, kamu sadar nggak siapa yang kamu nikahi itu? It's si Herman Low, yang tiap malam mabuk, teriak-teriak di jalan. Aku hanya tersenyum dan menjawab pelan. Saya tahu, Bu. Justru itu sebabnya saya menikahinya. Hari pernikahan kami sederhana, hanya digelar di musala kecil dekat rumahku. Tak banyak tamu yang datang, hanya keluarga dan segelintir tetangga yang datang setengah terpaksa. Ayahku sempat menolak keras. Ibuku menangis 3 malam. Tapi aku tetap pada keputusan. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Hanya satu hal yang aku tahu. Ada alasan mengapa hati ini memilih Herman. Bukan lelaki baik-baik lainnya yang pernah datang melamar. Waktu ijab kabul, Herman mengenakan kemeja lusuh, rambut acak-acakan, meski sudah berusaha dirapikan. Tangannya gemetar saat mengucap akad. Matanya menyapu pandangan ke arahku. Dan saat itu aku melihat bukan hanya rasa bingung, tapi ketakutan. Mungkin dia juga bertanya-tanya, kenapa aku yang seperti ini? Mau menerima dia yang seperti itu. Tapi aku tidak menikah karena ingin disayang. Aku menikah karena ingin menyelamatkan. 3 hari setelah akad, kampung masih heboh. Astagfirullah. Zahra, ketempelan apa sih? Kurang waras tuh? Saya kira Zahra kerasukan. Masa ustazah mau hidup sama bangkai jalanan begitu? Pasti karena dijodohin. Atau mungkin dia kena pelet? Lidah manusia memang tajam. Tapi aku diamku bukan berarti tidak sakit. Setiap ucapan mereka seperti pisau kecil yang mengiris pelan-pelan. Tapi aku tahu luka ini adalah bagian dari jalan yang kupilih dan jujur. Aku juga takut jika ternyata semua orang benar. Hari pertama kami serumah, seperti memasuki rumah kosong yang bau alkohol. Rumah tua peninggalan orang tua Herman itu berdebu dan kusam. Ia tidak mempersiapkan apapun, tidak ada bunga, tidak ada hiasan, hanya kasur tipis dan sebotol arak yang belum sempat disembunyikan. Kalau kamu nyesel, pergi aja sekarang, katanya saat pertama aku masuk rumah. Aku menatap matanya yang merah, entah karena mabuk atau karena begadang semalaman. Aku nggak nyesel, Mas, jawabku pelan, sambil menggulung lengan gamis dan mulai menyapu lantai. Dia terdiam, dan sejak hari itu, aku tahu, ini bukan akan jadi cerita pernikahan yang manis seperti di buku nikah. Ini akan jadi perjuangan yang bahkan mungkin akan melukai aku lebih dalam daripada yang kupikirkan. Malam pertama kami tidak diwarnai pelukan atau canda tawa. Herman tertidur di ruang depan. Bau alkohol masih tercium kuat dari tubuhnya. Sementara aku berdoa dalam diam, duduk di sajadah, aku berbisik pada Allah, jika ini salah, ampuni aku. Tapi jika ini bagian dari takdirmu, kuatkan aku. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin menjadi alasan seorang manusia terselamatkan dari kehancuran. Tapi benarkah cinta dan doa cukup untuk menyentuh hati yang sudah terlalu lama terbakar oleh gelapnya masa lalu? Aku belum tahu. Yang ku tahu, malam itu aku menangis dalam diam, sambil berharap rumah ini suatu hari bisa menjadi surga, bukan karena mewah atau bahagia sempurna, tapi karena ada hati yang kembali pulang pada Tuhannya.
Pagi pertama sebagai istri. Herman dimulai dengan suara botol kaca yang jatuh di dapur. Astaga, gumamku pelan. Melangkah tergesa dari kamar ke arah suara. Herman berdiri di depan lemari dapur. Mata masih sayu dan tangan kanan memegang botol kosong yang sudah pecah di bawahnya. Satu botol lain yang belum dibuka terletak di atas meja. Apa kamu mau sarapan? Tanyaku hati-hati. Minum dulu, baru sarapan. Suaranya keras, seperti petir pagi hari. Aku tak menjawab. Aku hanya memungut pecahan botol pelan-pelan, memastikan tak ada serpihan yang bisa melukai. Tanganku sempat tergores, tapi aku sembunyikan di balik lengan gamisku. Jangan sok baik. Herman membentak. Aku tahu kamu jijik sama aku. Ngapain sih nikah sama aku? Biar dapat pahala. Ya, aku menatapnya. Aku nggak jijik sama kamu, Mas. Yang aku benci itu minuman itu, jawabku pelan, sambil menunjuk botol yang belum dibuka. Herman menatapku lama, lalu tertawa miris. Gila, kamu memang gila. Hari-hari setelahnya berjalan seperti mimpi buruk yang berulang. Pagi hari aku memasak dan membereskan rumah. Herman masih tidur di ruang tamu dengan baju bau arak. Siang hari aku mengajar di TPQ seperti biasa, mencoba menyembunyikan luka-luka kecil di lengan atau pipi dari pertanyaan anak-anak. Sore hari, Herman bangun, dan itulah saat yang paling aku takuti, karena tak pernah bisa ditebak apakah hari itu ia hanya akan diam atau marah-marah. Mesek lagi, enak enggak? Tanyanya suatu malam sambil melempar sendok ke piring. Aku hanya tersenyum. Kalau enggak enak, besok Zara masak yang lain ya. Terserah, katanya sambil membanting kursi. Aku tak menangis, bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu sering merasa sakit, sampai air mata tak tahu kapan harus keluar. Tapi malam-malam itulah saat aku paling dekat dengan Allah. Saat semua diam dan suara makian berganti sunyi. Aku duduk sendiri di sajadah, menatap langit-langit yang mulai retak. Disitulah aku menangis dan berdoa. Lama sekali. Suatu malam, aku memutuskan memberanikan diri. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Herman mendengus. Apalagi, kenapa kamu mau nikah sama aku waktu itu? Ia terdiam lama, lalu tiba-tiba menjawab. Karena kamu satu-satunya orang yang gak lari waktu aku datang. Aku kaget. Semua perempuan yang aku dekati kabur. Bahkan yang paling rusak pun gak mau. Tapi kamu nerima. Aku pikir kamu bodoh, tapi ternyata kamu lebih gila dari yang aku bayangkan. Aku tak tahu harus tertawa atau sedih. Mungkin karena aku gak lihat kamu dari masa lalumu, Mas. Herman tertawa kecil, tapi nadanya dingin. Salahmu satu, Zahra. Kamu terlalu percaya bahwa manusia bisa berubah. Aku menggenggam tangan sendiri. Bukan aku yang mengubah, Mas, tapi doa dan waktu. Tetangga mulai tak lagi sekadar berbisik. Kali ini mereka mulai bicara langsung. Saat aku keluar belanja ke warung, Bu Mimin berkata, Zahra, kamu gak harus kuat terus. Kamu bisa pergi, kamu bisa minta cerai. Gak ada yang nyalahin kamu kalau kamu nyerah. Aku hanya tersenyum. Terima kasih, Bu, tapi saya belum menyerah. Padahal jauh di dalam hati, aku sudah goyah. Setiap malam aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kamu tahan begini, Zahra? Tapi di saat yang sama, aku juga bertanya, kalau kamu menyerah sekarang, siapa yang akan bertahan untuk dia? Herman bukan hanya suami, dia adalah ujian, tapi mungkin juga penebusan. Entah dosa siapa yang sedang Allah bersihkan lewat hidupku sekarang, tapi aku yakin, ini bukan tanpa maksud. Aku yakin, manusia paling bejat sekalipun, kalau Allah sudah mengetuk hatinya, dia pasti bisa kembali. Dan aku berdoa tiap malam agar ketukan itu datang, sebelum aku benar-benar kehilangan alasan untuk bertahan. Orang-orang bilang aku kuat, mereka melihatku mengajar anak-anak mengaji dengan suara lembut, senyum yang tak pernah pudar, dan tutur kata yang tetap ramah. Meski wajahku kadang masih tampak sembab, mereka pikir aku baik-baik saja, padahal mereka tak tahu. Setiap senyumku adalah hasil dari pertempuran batin semalaman. Setiap hari aku memaksa hati untuk tetap percaya bahwa satu hari nanti aku tidak hanya mencintai Herman sebagai suami,
tapi juga sebagai manusia yang berubah karena doa. Tapi pagi itu, aku merasa lelah lebih dari biasanya. Seusai mengajar di TPQ, aku berjalan pulang melewati gang sempit yang dipenuhi warung kecil. Anak-anak yang barusan belajar mengaji, melambai-lambaikan tangan sambil teriak, "Assalamualaikum, Bu Ustazah." Aku membalas dengan senyum. Tapi dalam hati, aku berharap aku bisa bilang, "Zahra hari ini ingin tidur saja." Tanpa tangis, tanpa ketakutan. Sesampainya di rumah, aku mendapati pintu depan setengah terbuka. Sepasang sandal Herman ada di teras. Dan bau alkohol kembali menyengat. Dadaku langsung sesak. Seminggu terakhir, Herman tidak minum. Aku sempat berharap, tapi pagi ini seolah mencabut semua harapanku dengan satu kenyataan. Ia kembali ke botol, masuk perlahan di ruang tamu. Herman duduk menyandar di dinding. Botol kosong tergeletak di dekat kakinya. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh. "Mengajar, Mas, seperti biasa," jawabku pelan, sambil membereskan gelas dan botol di dekatnya. "Enak ya, inggayarin anak-anak jadi baik, sementara di rumah suamimu tetap jadi bangsat," katanya. Dengan tawa kering, aku terdiam. Bukan karena tidak sakit mendengarnya berkata begitu, tapi karena aku tahu saat seperti ini bukan saat yang tepat untuk melawan. Aku belajar dari banyak malam sebelumnya. Saat Herman mabuk, kata-kata logis tak akan masuk ke pikirannya. Aku memilih diam dan masuk ke dapur, memanaskan sayur bening sisa semalam. Hari itu, aku tidak ingin makan, tapi tetap menyiapkan makanan, meski hanya setengah hati. Malam harinya, hujan turun deras. Rumah kami bocor di beberapa sudut. Aku sedang membetulkan baskom penadah air saat Herman berdiri di ambang pintu kamar. Matanya sayu. "Zahra," katanya pelan. Aku menoleh, setengah kaget. Biasanya dia memanggil namaku dengan nada kasar. Tapi kali ini, nadanya seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Aku mimpi buruk barusan," lanjutnya. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya. "Mimpi apa, Mas?" "Mimpi kamu ninggalin aku. Kamu bilang, capek hidup sama aku. Terus kamu pergi, dan aku cuma bisa duduk di rumah kosong." Dadaku mencelos. Aku tak tahu harus berkata apa. Herman duduk di lantai, menunduk, lalu berkata pelan, "Kamu gak bakal ninggalin aku kan?" Butuh beberapa detik untuk menjawab. Lalu, akhirnya aku berbisik, "Kalau kamu terus seperti ini, Mas, aku gak tahu sampai kapan aku kuat." Herman tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya mengangguk pelan, seperti baru sadar bahwa mungkin selama ini bukan hanya dia yang tersiksa. Beberapa hari setelah malam itu, aku mulai sakit kepala lebih sering. Mual di pagi hari, tubuh cepat lelah. Aku kira hanya kecapekan, tapi saat mengajar, aku sempat pingsan. Untung ada Bu Salamah yang langsung membawaku ke rumah. Saat Herman tahu, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sisi tempat tidurku malam itu, memandangi wajahku dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar peduli. "Mau aku beliin obat?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum lemah. "Obatnya cuma satu, Mas." "Apa?" Mas berhenti minum. Ia terdiam lama, lalu mengangguk. Tapi aku sudah tak lagi cepat percaya. Janji manis seperti itu sudah pernah ku dengar berkali-kali. Kini aku hanya berserah pada Tuhan, pada waktu, dan pada apapun yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, aku mengintip Herman dari balik pintu. Ia duduk sendirian di depan rumah, tanpa botol di tangan. Tangannya menggenggam tas kecil. Ia melihat jam, gelisah. Setengah jam kemudian, ia bangkit dan pergi begitu saja. Aku mengikuti dari jauh, diam-diam, dan aku melihat hal yang membuat ingin menangis. Herman masuk ke masjid kecil di ujung kampung, duduk di barisan belakang. Tidak bicara, tidak menoleh, hanya menunduk. Lama sekali, tanganku gemetar, entah karena haru, takut berharap, atau terlalu lama memendam luka dan harapan dalam waktu yang bersamaan. Aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan ini hanya sementara." Karena hatiku tak kuat lagi kalau harus patah untuk yang kesekian kalinya. "Zahra,"
kamu ini sayang banget ya sama suamimu, tapi kamu sadar nggak? Kamu itu ustadzah, bukan malaikat. Kalimat itu keluar dari mulut Bu Salamah, seorang guru mengaji tua yang aku hormati. Kami duduk di serambi masjid setelah pengajian Jumat pagi. Segelas teh manis mengepul di tangan, tapi rasanya hambar di lidahku. Aku hanya tersenyum tipis. Malaikat memang gak punya dosa, Bu. Tapi manusia harus belajar memaafkan. Bu Salamah menatapku lama. Tapi jangan sampai kamu terus menyakiti dirimu sendiri demi orang lain yang belum tentu sadar. Aku menendak. Hati kecilku tahu ada benarnya. Warga kampung makin berani bicara terang-terangan. Jika dulu mereka hanya berbisik di belakang, kini lidah-lidah mereka seperti tak kenal malu. Ustadzah itu pasti kena guna-guna Herman. Katanya ngajarin anak ngaji. Tapi kok suaminya pemabuk? Kasihan anak-anak. Gurunya aja gak bisa bimbing suaminya sendiri. Kalimat-kalimat itu datang dari banyak arah. Dari mulut ibu-ibu pengajian, pemuda masjid, bahkan anak-anak kecil yang menirukan ucapan orang tuanya. Aku selalu membalas dengan senyum dan diam. Tapi diamku bukan tanpa luka. Setiap kata mereka seperti paku yang menancap pelen-pelen di dadaku. Kadang rasanya aku ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya. Tapi untuk apa? Mereka tak akan mengerti alasan yang bahkan sulit untuk kujelaskan pada diriku sendiri. Aku hanya bisa berbisik dalam hati. Aku melakukan ini bukan untuk mereka, bukan juga untuk dunia, tapi untuk Allah dan untuk seseorang yang mungkin belum tahu bahwa dirinya layak diselamatkan. Suatu malam, saat aku baru selesai mencuci piring, Herman memanggil dari ruang depan. Zahra, aku keluar, mengeringkan tangan dengan handuk kecil. Herman duduk dengan tangan mengepal di lutut. Napasnya berat. Ada apa, Mas? Ia menatapku. Tatapannya berbeda malam itu. Tidak ada amarah, tidak juga canda. Hanya kosong. Tapi jujur, tadi siang aku ke warung. Orang-orang bilang kamu bodoh karena nikahin aku. Aku duduk di sampingnya. Pelan, kamu marah? Enggak. Tapi aku malu. Aku menatap wajahnya yang mulai berubah. Tidak sekasar dulu. Tidak setegang biasanya. Ada lelah yang tertahan. Ada luka yang mulai terbuka. Zahra, katanya lagi. Kenapa kamu gak tinggalin aku aja dari dulu? Aku menarik napas dalam. Karena aku percaya kamu bisa jadi orang baik. Dia menghela napas panjang. Aku udah terlalu rusak. Gak ada manusia yang terlalu rusak buat Allah. Jawabku pelan. Malam itu kami duduk dalam diam. Tapi rasanya diam kami lebih jujur daripada kata-kata. Di dalam hati, aku mulai melihat secercah cahaya di tengah kabut hitam yang selama ini menyelimuti rumah ini. Tapi cobaan datang dari arah lain. Beberapa orang tua mulai menarik anak-anak mereka dari TPQ tempatku mengajar. Maaf ya Bu, Ustazah, kami gak enak. Tapi takut anak-anak kami salah paham. Masa guru ngajinya tinggal sama orang kaya Herman? Bukan maksud menuduh Zara. Tapi gimana kalau nanti anak-anak ngikutin suamimu? Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Dalam 1 minggu, setengah dari murid TPQ hilang. Musola jadi sepi. Suara anak-anak yang biasanya riuh membaca Al-Quran, kini hanya tinggal gema sunyi yang menyakitkan. Aku pulang dengan langkah lunglai. Herman menyambutku di depan rumah. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku hanya geleng pelan. Gak apa-apa, tapi saat aku masuk ke kamar, aku tidak bisa lagi menahan tangis. Suara Ishak itu pecah. Aku berusaha membekap mulut dengan bantal. Tapi rasanya semua rasa yang kutahan selama ini tumpah begitu saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Herman berdiri di depan pintu kamar. Tidak dengan marah, tidak dengan mabuk, tapi dengan mata yang merah. Bukan karena alkohol, tapi karena ikut menangis bersamaku. Beberapa hari setelah itu, aku menemukan sesuatu di meja kecil dekat televisi botol alkohol yang belum dibuka. Di sampingnya, secari kertas kecil bertuliskan tangan Herman. Aku belum bisa lepas, tapi aku janji ini botol terakhir. Tanganku gemetar, air mataku mengalir untuk pertama kalinya. Bukan karena sakit, tapi karena harapan. Sudah hampir setahun Zahra hidup dalam rumah tangga yang tak pernah ia bayangkan.
setiap hari adalah ujian. Herman, suaminya, tetap pulang larut malam dengan napas berbau alkohol, seringkali disertai emosi tak menentu. Kadang ia hanya diam, kadang ia berteriak. Pernah pula ia membanting gelas karena Zahra lupa memasak lauk kesukaannya. Tapi Zahra tetap di situ, bertahan, tersenyum dengan luka yang tak terlihat. Pernah suatu malam, Zahra mendengar Herman meracau sambil menangis dalam tidurnya. Maaf, jangan tinggalin aku," katanya dengan suara bergetar. Zahra menatapnya dalam diam, dan hatinya kembali luluh. Di balik kekasarannya, ada luka yang belum sembuh, ada masa lalu yang belum tuntas. Namun malam-malam berikutnya, yang tersisa hanyalah suara botol beradu dan makian. Zahra mulai lelah. Ia duduk sendiri di musala kecil dalam rumah mereka. Mukena putihnya lembab oleh air mata. Sudah berapa ratus kali ia panjatkan doa agar suaminya berubah, tapi tak kunjung ada tanda. Yang ada hanya luka yang makin dalam, harapan yang makin surut. "Apa doaku tidak cukup ikhlas ya Allah?" bisiknya lirih malam itu. "Sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan harus bertahan?" Hari-harinya makin sunyi. Zahra tak lagi aktif mengajar seperti dulu. Ia hanya sesekali diminta berceramah kecil oleh ibu-ibu komplek. Itu pun sering ditolak Herman. Katanya, "Ngapain dakwah keluar, sedangkan rumah sendiri aja porak-poranda?" Ucapan itu menghantam jantung Zahra seperti batu. Ia mulai berpikir, apakah keputusannya menikahi Herman adalah bentuk ujian atau justru kesalahan besar? Namun dalam diam dan kecewa, ada satu hal yang masih membuatnya bertahan. Tatapan Herman saat tertidur. Di sana, Zahra masih melihat anak kecil yang ketakutan. Lelaki dewasa yang pura-pura kuat, tapi sedang tenggelam dalam gelap. Sampai suatu sore, Zahra memutuskan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia pergi, bukan untuk kabur, tapi untuk menenangkan diri. Ia pulang ke rumah orang tuanya, tanpa memberi kabar lebih dulu. Dan saat ayahnya membukakan pintu, Zahra tak bisa lagi menahan tangis. Zahra lelah. "Ya, Zahra sudah capek," katanya sambil memeluk sang ayah erat. Ayah dan ibunya tak berkata apa-apa. Mereka hanya membiarkan Zahra menangis sepuasnya hingga malam menjelang. Di rumah itu, Zahra tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tapi justru di malam itu juga, ia bermimpi sesuatu yang membuatnya terbangun dengan tubuh gemetar. Ia bermimpi melihat Herman tergeletak di pinggir jalan. Tubuhnya berdarah, dan di tangannya ada botol kosong. Namun yang membuat Zahra tercekat adalah suara lirih dari bibir Herman dalam mimpi itu. "Aku ingin pulang, tapi tak tahu caranya." Zahra bangun sambil terisak. Dan dalam sunyi malam itu, Zahra kembali berdoa, bukan lagi dengan nada menuntut, tapi pasrah. "Ya Allah, jika hatiku mulai padam, tolong hidupkan kembali dengan kasih-Mu. Jika dia belum bisa berubah, maka tolong jangan biarkan aku berubah menjadi benci." Dan Zahra tak tahu bahwa doa itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Langit sore itu mendung, seolah ikut menangis atas apa yang sedang kulalui. Di ruang rumah sakit yang sunyi, hanya terdengar suara alat monitor detak jantung, dan sesekali napas berat Herman yang terbaring tak berdaya di ranjang ICU. Aku duduk di kursi plastik yang dingin, menggenggam tangan Herman erat. Tangannya yang dulu sering mengepal marah, kini lemas tak bertenaga. Matanya terpejam, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka akibat kecelakaan motor semalam. Kata dokter, dia kehilangan banyak darah, dan sekarang kondisinya kritis. "Ya Allah, bisikku lirih. Kalau ini jalanmu, jika ini caramu membangunkan dia dari kesesatan, aku rida. Tapi tolong, beri dia kesempatan. Sekali lagi." Sudah seminggu terakhir aku merasa doa-doaku seperti tak menembus langit. Kelelahanku menahan air mata, menahan cemooh, menahan rindu akan suami yang dulu kucintai, meski penuh kekurangan. Rasanya seperti memeluk bayang-bayang. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, rasa takut kehilangan membuatku menyadari bahwa aku benar-benar mencintainya. Flashback, beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelum kecelakaan itu, Herman sempat pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia melempar gelas ke dinding, lalu tertidur di lantai
Tanpa sempat bicara satu kata pun, aku hanya berdiri di ambang pintu kamar, menatap tubuhnya yang ringkih. Wajahnya lelah, matanya kosong. Saat itu, aku duduk di sajadah, membaca surat Yasin, berharap bisa menyentuh hatinya meski setetes saja. Tapi malam itu, yang terdengar hanyalah tawa iblis di dalam kepalaku. Suara yang membisik, percuma, dia nggak akan berubah, tinggalkan saja. Namun, aku tidak menyerah. Aku tetap menyalakan lampu kamar, selimutkan tubuhnya, dan duduk di sisi tempat. Tidur hingga fajar menyingsing. Kembali ke rumah sakit, Mas, bisikku pelan, sambil menyeka air mataku dengan kerudung. Seorang perawat masuk mengganti cairan infus, lalu keluar tanpa banyak bicara. Mungkin sudah biasa melihat istri-istri seperti aku yang berharap pada mukjizat. Sementara semua tanda berkata sebaliknya. Tapi aku tidak biasa. Aku bukan Zahra yang mudah menyerah. Aku bukan istri yang menikah karena ingin bahagia terus-menerus. Aku menikah karena ingin menemani. Bahkan saat jalannya penuh luka. Ku peluk tangan Herman ke dadaku. Aku bacakan ayat demi ayat, lalu menutupnya dengan doa panjang. Dalam doa itu, aku tidak minta Herman langsung sadar atau berubah jadi alim. Tidak, aku hanya minta satu. Kesempatan kedua. Beberapa jam kemudian, malam mulai larut. Aku sempat tertidur sejenak di kursi itu, masih menggenggam tangannya. Dan ketika ku buka mata, suara lirih memanggilku. Zahra. Ku jatuhkan Al-Quran kecil dari pangkuanku. Mataku membelalak. Herman membuka mata. Bibirnya kering, tapi jelas menyebut namaku. Mas dengar suara aku? Tanyaku sambil bangkit berdiri. Panik sekaligus haru. Dia mengangguk pelan. Air mataku pecah. Tak tertahan. Aku tekan tombol panggil perawat berkali-kali, sambil menggenggam tangannya erat. Aku mimpi. Aku mati. Gumamnya pelan. Tapi ada kamu di situ. Kamu bawa aku balik. Napasnya masih berat, tapi kalimatnya meski pendek terasa seperti cahaya pertama setelah malam yang terlalu panjang. Perawat datang. Dokter pun masuk dan mulai memeriksa. Tapi aku hanya berdiri di sana, memeluk dada, bersyukur dalam diam. Beberapa hari kemudian, Herman dipindahkan ke ruang rawat biasa. Luka-lukanya mulai membaik, tapi ada satu yang lebih mencolok. Matanya berubah. Ia jadi lebih diam, tidak banyak bicara. Tapi setiap kali kulihat, tatapannya seperti sedang bertarung dengan masa lalu dan masa depannya sendiri. Suatu sore, saat hanya kami berdua di ruangan, Herman memanggilku, Zahra. Ya mas, aku pengen belajar sholat. Mataku mengalir begitu saja. Aku hampir tak bisa menjawab, hanya anggukan dan senyum yang bisa kuberikan saat itu. Tapi hatiku seolah diangkat dari jurang gelap. Doa yang hampir padam, kini mulai menyala kembali. Penutup bab. Di luar jendela rumah sakit, matahari sore mulai muncul di balik mendung. Seolah ikut bersaksi bahwa hati yang tulus dan doa yang tak pernah putus akan selalu menemukan jalan pulangnya. Dari keyohan, aku melihat Herman duduk sendiri di teras musala kecil rumah sakit. Tubuhnya masih terbalut perban, wajahnya pucat, dan langkahnya tertatih. Tapi ada satu hal yang berbeda. Hari itu matanya, tatapan yang dulu selalu liar dan gelap, kini seperti merunduk dalam diam, penuh keraguan, tapi juga harapan. Aku berdiri mematung di balik pohon Kamboja, tak ingin mengganggu, tapi juga terlalu penasaran untuk berpaling. Ku pegang dadaku yang berdegup kencang. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah itu Herman, suamiku, sedang belajar mengambil air wudhu? Beberapa hari sebelumnya, Herman sempat koma. Tubuhnya penuh luka akibat kecelakaan motor saat pulang dari warung tuak. Aku yang menjaga sejak malam pertama tahu benar bagaimana kondisinya. Dokter bahkan sempat bilang padaku, bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Tapi aku tak menyerah. Di antara suara mesin-mesin medis, aku berzikir. Kulekatkan telapak tanganku pada dadanya. Kusisipkan doa dalam isak. Ya Allah, jika belum Engkau beri hidayah, jangan Engkau cabut nyawanya. Aku rela menanggung lelahnya, asalkan Engkau beri dia kesempatan untuk berubah. 3 hari kemudian, Herman membuka mata. Dan hari ini, dia duduk di pelataran musala, bukan di warung tuak, bukan di emperan pasar,
Tapi di tempat yang dulu, bensi. Aku mimpi aneh waktu pingsan itu, Zat. Katanya malam itu sambil menatap langit-langit ruang rawat. Aku menoleh pelan. Mimpi apa? Herman menelan ludah, seperti ragu bercerita. Tapi akhirnya ia buka juga, dengan suara yang pelan dan berat. Aku diseret ke tempat yang gelap, panas. Aku lihat diriku sendiri di sana. Dan ada suara yang bilang, kau hidup tanpa arah, dan akan mati tanpa cahaya. Aku terdiam, suaraku tercekat. Terus, waktu aku makin tenggelam di kegelapan itu, ada satu suara yang terang banget. Suara yang selama ini aku dengar tiap malam, waktu kamu sujud dan nangis. Doa kamu, Za, kayak cahaya. Tarik, aku keluar. Mataku mulai basah, Mas Herman. Aku takut, Za. Aku gak mau mati kayak itu. Aku pengen coba salat. Hari itu, Herman berdiri kikuk di barisan belakang musyala. Bajunya belum sempurna, gerakannya kaku, bahkan takbirnya masih gemetar. Tapi tak seorang pun menertawakan. Seorang bapak tua di saf depan malah tersenyum dan menepuk bahunya. Aku yang diam di luar pintu hanya bisa menggigit bibir. Aku tak bisa menahan air mataku jatuh satu persatu. Lelaki yang dulu mencaci azan, kini menunduk bersujud di bawahnya. Sore itu, Herman memintaku mengajari wudhu yang benar. Kami tertawa saat dia salah urutan, dan dia meringis waktu kakinya terkena air karena luka di perban. Tapi, dia bilang, sakit ini gak sebanding sama apa yang aku lakuin ke kamu dulu. Ke diri aku sendiri. Kami duduk berdampingan di tepi taman rumah sakit. Langit senja mulai menguning. Zahra, katanya, sambil menatap lurus. Aku tahu aku belum layak, tapi tolong bimbing aku, jangan tinggalin aku. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat seorang pemabuk. Tak, malah seorang suami, kasar, tapi seorang lelaki yang sedang mencari cahaya. Aku mengangguk pelan, menggenggam tangannya. Selama Mas mau berjalan menuju Allah, aku akan terus berjalan di samping Mas. Dan senja hari itu terasa lebih hangat dari pais. Bukan karena sinar matahari, tapi karena ada satu jiwa yang perlahan-lahan mulai pulang. Sudah 2 bulan sejak Herman pertama kali menginjakkan dahi di sajadah. Tidak pernah terbayang sebelumnya lelaki yang dulunya mengutuk langit saat mabuk, kini bisa menangis di hadapan Tuhan saat tahajud. Wajahnya lebih teduh. Caranya menatap Zahra pun berubah, tak lagi penuh emosi, tapi seperti seseorang yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Namun di balik senyumnya, Zahra menyembunyikan sesuatu yang sejak lama membebani dadanya. Sesuatu yang tak pernah ia ceritakan, bahkan pada dirinya sendiri. Dengan jujur, ucap Herman suatu malam setelah salat berjamaah. Aku tahu, aku gak layak minta apa-apa darimu. Tapi, aku cuma mau bilang, aku bersyukur kamu gak pernah ninggalin aku. Zahra tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia membalas lirih. Kamu tahu, kadang bertahan bukan karena kuat, tapi karena tahu kalau Allah belum izinkan untuk menyerah. Herman menggenggam tangan istrinya. Kalau aku dulu nyakitin kamu, dan aku yakin aku banyak banget nyakitin kamu, kenapa kamu tetap mau nikah sama aku? Zahra terdiam lama, hening menusuk antara mereka. Di luar, suara jangkrik bersahutan, seolah menunggu jawabannya. Malam itu, Zahra terbangun. Dadanya sesak. Di kamar mandi, ia muntah darah, tapi bukannya panik. Ia justru memandangi cermin dengan tatapan yang sayu. Sedikit lagi, ya Allah, bisiknya lirih. Sedikit lagi beri aku waktu, sampai dia benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian, Zahra memutuskan pergi ke makam. Tapi bukan makam orang tuanya, melainkan makam kakaknya yang meninggal bertahun lalu karena perkelahian. Di jalanan, dipukul oleh sekelompok pemuda mabuk. Di depan nisan yang mulai berlumut itu, Zahra menangis. Maafkan aku, Kak, karena aku memilih memaafkan satu dari mereka. Karena aku memilih menikahinya, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkannya. Herman tanpa Zahra tahu mengikutinya dari belakang. Ia berdiri jauh di antara bayang-bayang pohon, mendengar, melihat, dan hatinya seakan terhenti. Zahra tak sadar bahwa malam itu menjadi awal dari kebenaran yang terungkap. Herman, yang mendengar sendiri pengakuan Zahra,
hancur dalam diam. Ia teringat malam kelam bertahun lalu, perkelahian bodoh, botol pecah, darah, dan satu nyawa yang melayang. Ia tak tahu nama korbannya, tapi sekarang semuanya jelas. Istri yang ia sakiti selama ini adalah adik dari orang yang tak sengaja ia bunuh. Herman tak pulang malam itu. Ia mengurung diri di masjid, menangis, menyalahkan diri, tak sanggup menatap wajah Zahra lagi. Dan Zahra pun mulai merasa sesuatu tak beres. Ia mencari kemana-mana, tapi tak menemukannya. Akhirnya, di keheningan subuh, Herman pulang. Matanya sembab. Ia mencium tangan Zahra dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, karena kamu tetap memilihku. Bahkan setelah tahu aku bagian dari masa lalu paling kelammu. Tapi aku janji, sisa hidupku akan kuberikan untuk menebus semuanya." Zahra hanya tersenyum. Air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena akhirnya beban rahasia yang selama ini ia pikul. Tak lagi sendiri. Aku duduk di kursi ruang tengah rumah sakit, menatap Herman yang sedang tertidur lelap di ranjangnya. Pipinya yang dulu keras dan penuh emosi, kini tampak lembut, damai, bahkan teduh. Sungguh, aku tak pernah menyangka laki-laki yang dulu baunya selalu alkohol itu kini bangun tiap malam untuk sholat tahajud. Suamiku berubah, tapi mengapa hatiku terasa makin berat? Sore tadi dokter memberitahuku bahwa kondisiku menurun. Kanker yang selama ini kusembunyikan dari Herman ternyata berkembang lebih cepat dari perkiraan. Aku hanya punya waktu beberapa bulan, mungkin hanya beberapa minggu. Sakit? Iya, tapi bukan karena penyakitku. Yang membuatku sesak adalah rahasia yang belum pernah kukatakan padanya. Rahasia yang kusembunyikan bahkan sejak pertama kali aku menerima lamarannya. Aku berdiri, mendekat ke sisi tempat tidurnya. Tangannya kugenggam perlahan, lalu kutundukkan kepala. Aku tahu, waktunya bicara, Herman. Ia membuka matanya perlahan, lemah, tapi senyumnya tetap hangat. Sayang, kamu belum pulang? Aku menggeleng pelan, lalu duduk di sisi ranjang. Tanganku masih menggenggam tangannya erat. Ada hal yang harus aku sampaikan. Sebelum semuanya terlambat, ia menatapku bingung. Kenapa bicaramu seperti orang pamit? Aku menahan air mata. Tapi aku tahu, hari ini aku harus mengatakannya. Kamu ingat, waktu dulu kamu cerita, kamu pernah kabur dari kampung sebelah karena ikut teman berantem di terminal. Herman mengangguk. Iya, aku masih muda, mabuk, gak sadar. Kenapa? Aku menarik napas panjang. Waktu itu, orang yang kamu dan teman-temanmu pukuli sampai koma. Dia kakakku, Herman. Matanya membelalak. Ah, apa? Kakakku, Fauzan. Ia meninggal seminggu setelah kejadian itu. Tapi keluarga kami tidak pernah tahu siapa pelakunya. Karena semua kabur. Termasuk kamu. Herman langsung duduk terkejut, lemas, dan menatapku seperti baru melihat hantu. Zahra, astagfirullah. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Karena aku takut kamu pergi, Herman. Karena aku tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan seumur hidup. Karena saat aku tahu kamu adalah orangnya, aku sempat ingin membatalkan semuanya, tapi Allah membimbingku untuk tetap menikahimu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menikahimu, bukan hanya karena aku cinta, tapi karena aku ingin memaafkan. Aku ingin menyelamatkanmu. Bukan karena kamu pantas, tapi karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa memaafkan orang yang telah menghancurkan keluargaku. Herman menggenggam kedua tanganku dengan gemetar. Zahra, aku bukan manusia. Justru karena kamu manusia, kamu berhak diberi kesempatan kedua. Aku tersenyum meski air mata terus mengalir. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kesempatan itu tidak sia-sia. Ia menangis untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Tangis yang pecah seperti bendungan jebol. Tangis penyesalan dan sekaligus pembebasan. Kamu orang terbaik yang pernah Allah kirim dalam hidupku, bisiknya. Aku menyentuh pipinya. Kalau aku pergi nanti, jangan bersedih terlalu lama. Lanjutkan hidupmu dengan jalan yang sudah kamu pilih sekarang. Dan tolong doakan aku. Ia mengangguk sambil menggenggam tanganku erat-erat. Malam itu
tidak ada yang kami katakan lagi. Tapi dalam diam itu, kami saling bicara lewat hati. Karena cinta, kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang memaafkan dan melepaskan. Sudah 2 tahun sejak Zahra pergi menghadap Sang Khalik. Tapi bagi Herman, kepergiannya terasa baru kemarin. Setiap pagi, ia masih duduk di sajadah yang dulu selalu dipakai Zahra. Setiap subuh, ia membaca Al-Quran dari mushaf yang dulu sering disentuh tangan lembut istrinya. Bekas lipatan di halaman-halaman favorit Zahra masih ada, tak pernah diubah. Rumah itu kini jauh dari suara tawa perempuan bersuara lembut, tapi terasa lebih hidup. Karena doa Zahra masih tinggal di sana, di dinding, di sajadah, di udara, di dada Herman, yang kini mengimami sholat 5 waktu di masjid kampung. Tempat dulu ia sering lewat dalam keadaan mabuk dan penuh makian. Warga kampung pun tahu, lelaki tukang mabuk itu telah benar-benar berubah. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tulus, sabar, dan bersumber dari keyakinan kuat. Herman mendirikan yayasan kecil atas nama mendiang istrinya, Yayasan Zahra An-Nur, tempat anak-anak yatim belajar mengaji. Setiap kali ia berdiri di depan anak-anak itu, Herman berkata, "Kalau Allah bisa menerima orang seburuk aku, maka tak ada alasan bagi kalian untuk putus asa." Satu-satunya orang yang percaya padaku hingga akhir hayatnya adalah wanita yang pernah kalian panggil Ustadzah Zahra. Hari itu, saat ia membagikan mushaf kecil ke anak-anak yatim, Herman membaca surat terakhir Zahra yang tak sempat ia buka selama 2 tahun. Tulisannya rapi, lembut, dan dalam. "Bang Herman, mungkin saat surat ini abang baca, aku sudah nggak ada, tapi aku harap satu hal. Teruslah hidup dengan taat, bukan karena ingin menebus masa lalu, tapi karena ingin menjemput masa depan di surga. Tempat di mana aku harap kita akan bertemu lagi, dalam keadaan yang lebih baik, tanpa luka, tanpa dendam, hanya cinta dan doa." Surat itu basah oleh air mata Herman, tapi senyum tipisnya perlahan muncul. Zahra telah pergi, tapi doanya dan pengorbanannya telah menghidupkan hati yang dulu mati. Kadang, orang yang paling kamu hina hari ini adalah orang yang kelak akan membawamu menuju surga. Dan kadang, cinta sejati tak bersuara, tak menuntut, tak banyak berkata, tapi hadir lewat doa-doa yang tak pernah putus. Bahkan ketika tubuhnya telah membeku di tanah. Pernahkah kamu menyia-nyiakan seseorang yang mencintaimu? Dalam diam dan doa, ceritakan di komentar siapa sosok Zahra dalam hidupmu yang mungkin belum sempat kamu minta maaf atau kamu hargai. Jangan lupa like, share, dan tag seseorang yang butuh menonton ini sebelum terlambat. Karena kadang hidayah datang lewat orang yang kita abaikan.